Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amma ba'd. Hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita. Terbukti pada saat ini Allah masih memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, yaitu kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan beriman dan Islam. Lebih-lebih saat ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, yaitu Ramadan namanya. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam tak lupa malah kita sanjungkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah Muhammad SAW sangat mengutamakan atau mengandungkan yaitu ukhuwah Islamiyah di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ukhuwah secara bahasa adalah berarti persaudaraan. Kata ukhuwah ini seakan dengan kata yang berarti memperhatikan. Ini mengisyaratkan untuk terwujudnya persaudaraan, maka perlu adanya suatu perhatian antara mereka yang bersaudara. Perhatian-perhatian itu akan muncul karena adanya persamaan di antara mereka. Dan di sini kata ukhuwah dimaknai sebagai persamaan dan keserasian dengan pihak lain, yang meliputi persamaan keturunan atau ukhuwah nasabiyah, persamaan persusuan atau ukhuwah birrodha, atau persamaan suku yang artinya ukhuwah syariah, dan juga persamaan agama atau yang sering disebut ukhuwah Islamiyah. Jamaah rahimakumullah, hal ini bisa dipahami dari doa yang sering atau selalu dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya ya Allah, ya Rabb kami, Rabb segala sesuatu serta pemilik. Saya bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, ya Rabb kami, dan Rabb serta pemilik segala sesuatu yang ada di bumi. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Ya Allah, ya Rabb kami, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya.
sesungguhnya kami bersaksi bahwa semua hamba-Mu adalah bersaudara. Hadis riwayat Ahmad. Doa ini berisikan pengakuan prinsip ukhuwah, prinsip persaudaraan yang diletakkan setelah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat Rasul. Doa ini menegaskan dua bentuk persaudaraan, yaitu persaudaraan semua manusia, yaitu ukhuwah insaniyah ammah, dan persaudaraan sesama muslim atau yang sering kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jamaah dan pendengar rahimakumullah, ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau sebelum mendeklarasikan negara Islam atau yang disebut Daulah Islamiyah, yang pertama kali Rasulullah Muhammad SAW adalah melakukan atau yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mengikatkan hati mereka dengan tali ukhuwah Islamiyah, dengan tali akidah yang sama. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena ukhuwah Islamiyah, karena persaudaraan merupakan fondasi dari bangunan Islam dan daulahnya, merupakan benteng kekuatan Islam yang menjaga umatnya dari perpecah belahan dan pertikaian. Maka saat ukhuwah di antara para sahabat sudah mulai kokoh dan ikatan keimanan sudah semakin kuat, maka Rasulullah Muhammad SAW mulailah membangun Daulah Islamiyah atau pemerintahan Islam dan mulai menyebarkan dakwahnya kepada umat di luar Madinah, membebaskan negeri-negeri yang terdolim oleh para pemimpin-pemimpinnya dan menjadikan Madinah sebagai pusat atau sentral dari semua kegiatan umat Islam dan menjadi pusat pemerintahan pada saat itu. Romantika ukhuwah di antara para sahabat terus terangkai indah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tolong menolong atau ta'awun, ihsan atau mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan orang lain, dan tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan sesuatu yang hak dengan kesabaran. Mereka pelihara dengan baik sehingga ukhuwah itu menghasilkan suatu kekuatan, karena tidak akan ada kekuatan tanpa persaudaraan, tanpa persatuan. Dan menjadikan umat Islam pada saat itu memiliki hibah, memiliki wibawa di hadapan orang-orang kafir. Jamaah dan pendengar rahimakumullah, ukhuwah yang diilhami iman merupakan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu ketika kamu dahulu, yaitu ketika masa jahiliyah kamu bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersaudara. Persaudaraan sesama mukmin juga merupakan konsekuensi dari keimanan. Karena mukmin yang tidak dapat hidup bersaudara dengan mukmin lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berarti imannya bermasalah. Karena setiap kita yang beriman adalah bersaudara. Semua itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Jamaah dan pendengar rahimakumullah. Hendaknya setiap muslim selalu membangun ukhuwah atas dasar mahabbah fillah, atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan membersihkan hati dan sifat iri dengki, benci, permusuhan dan pertengkaran. Karena mahabbah mendorong mukmin memposisikan orang lain seperti dirinya sendiri. Semua itu sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah rahimakumullah. Mahabbah fillah bisa mendorong setiap mukmin untuk berlaku ihsan, yaitu mengutamakan kepentingan saudara atas diri sendiri. Sesuai Allah dalam surat Al-Hasr yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang Ansor, sebelum kedatangan mereka, maksudnya orang-orang muhajir, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajir, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajir tersebut atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Jamaah rahimakumullah, di bulan yang penuh keberkahan ini mengingatkan kembali kita, marilah kita bangun kembali ukhuwah Islamiyah kita, kebersamaan kita, agar Islam semakin jaya dengan ukhuwah Islamiyah yang kita lakukan. Karena di awal saya sampaikan, tidak akan ada kekuatan tanpa kebersamaan, tidak akan ada kebersamaan tanpa ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang diilhami iman merupakan kenikmatan yang luar biasa, seperti yang saya sampaikan tadi. Maka dari itu maka kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, agar agama kita, agama yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW selalu jaya di atas dunia. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.